Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Cahaya Puspitaningrum, dosen Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Desain, Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Sejak tahun 2021, saya secara aktif melakukan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas hingga saat ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi atau yang biasa disingkat dengan TKTI. Saya akan menyampaikan gambaran terkait mata kuliah TKTI. Mata kuliah TKTI memberikan pengetahuan tentang pentingnya penataan pengelolaan TI untuk mengantisipasi risiko-risiko yang muncul akibat penggunaan teknologi informasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari framework, best practice atau kerangka kerja yang terkait dengan tata kelola TI, yaitu COVID 2019. Mata kuliah ini dilakukan secara luring atau tatap muka, dan untuk mendukung proses pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan LMS, yaitu Learning Management System, yaitu Madep Kulon Perbanas. Adapun CPMK dari mata kuliah TKTI sebagai berikut. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang konsep dan framework tata kelola TI. CPMK kedua, mahasiswa mampu mendiskusikan tata kelola TI dan menganalisis level performa teknologi informasi berdasarkan COVID 2019. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mereview jurnal dan merancang tata kelola TI menggunakan COVID 2019. Selanjutnya, CPMK keempat, mahasiswa mampu membuat dokumen tata kelola TI untuk sebuah perusahaan menggunakan COVID 2019. Bahan kajian TKTI meliputi konsep tata kelola TI, implementasi tata kelola TI, COVID untuk tata kelola TI, konsep dasar sistem dan komponen tata kelola TI berdasarkan COVID 2019, COVID Core Model, Goal Cascade, COVID Performance Management, perencanaan tata kelola menggunakan COVID 2019, dan terakhir pembuatan dokumen tata kelola TI. Mahasiswa diajarkan untuk menganalisis dan merancang tata kelola TI informasi untuk sebuah organisasi atau perusahaan menggunakan COVID 2019 dengan tujuan memberikan pengalaman mahasiswa dalam memperbaiki atau meningkatkan tata kelola TI yang ada di dalam perusahaan. Pustaka yang kami gunakan adalah buku Framework COVID 2019 terbitan dari ISACA pada tahun 2018, di mana buku COVID 2019 tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian terdapat satu buku yaitu tentang IT Governance yang mana diterbitkan oleh PT Penamuda Media, di mana salah satu penulisnya adalah saya, Ari Cahaya Puspitaningrum. Selain itu, mahasiswa juga bisa menggunakan referensi lain sebagai pendukung yang berupa artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang tata kelola TI yang berfokus pada perancangan atau evaluasi sistem tata kelola TI. Untuk menempuh mata kuliah tata kelola TI ini, mahasiswa wajib lulus mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah Manajemen Risiko TI. Sistem penilaian untuk mata kuliah TKTI ini terbagi menjadi 2, yaitu periode UTS dan periode UAS, di mana metode penilaian terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah partisipasi sebesar 20%, yang mengukur kemampuan mahasiswa berkomunikasi dan pemahaman teori secara individu. Tugas 30%, yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim. Kuis 10% untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa secara individu setiap 3 minggu sekali. Ujian 40% untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara menyeluruh terkait pembelajaran yang sudah dilalui. Pada periode UAS terdapat PJBL, Project Based Learning, yang dikerjakan secara berkelompok berupa pembuatan dokumen tata kelola TI. Penilaian PJBL tersebut menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut. Aspek yang dinilai adalah kemampuan presentasi dan tanya jawab sebesar 30%, kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan 50%, dan pekerjaan dilakukan secara terstruktur sebesar 20%. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah TKTI ini meliputi 1.
ceramah, yang kedua presentasi, tanya jawab, kemudian penugasan, dan kelas activity. Berikut adalah salah satu simulasi video pengajaran tata kuliah tata kelola TI di kelas bersama mahasiswa saya, Sistem Informasi, pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik ya. Kita kuliah tata kelola TI ya. Sudah siap? Siap ya. Jadi pada pertemuan ketiga, minggu ketiga ini kita akan membahas tentang apa ini? COVID untuk tata kelola TI ya. Adapun CPMK di minggu ketiga ini yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang konsep dan framework tata kelola TI. Ini di CPMK 1. Nah, ini udah ada di RPS ya. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada sejarah COVID, yang kedua COVID-5, yang ketiga COVID 2019, COVID stakeholder, dan prinsip-prinsip COVID 2019. Nah, diawali dengan pertanyaan, menurut teman-teman, pengelolaan TI itu harus dilakukan berdasarkan standar atau framework. Mengapa? Ada yang bisa menjawab, ada yang bisa berpendapat. Kenapa sih pengelolaan TI itu harus sesuai dengan standar atau kerangka kerja? Silakan Ilham. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Karena yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi. Terus yang kedua ada memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Terus yang ketiga ada mendukung tata kelola yang baik atau good governance. Terus yang keempat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terus yang terakhir ada mempermudah evaluasi dan audit. Oke, makasih Ilham. Baik. Jadi pada intinya kalau kita mengelola IT itu kan butuh tata cara ya. Tata cara atau aturan yang harus diikuti. Kenapa sih kita butuh tata cara? Supaya semuanya itu berjalan dengan baik ya, sesuai dengan harapan kita. Kalau di standar itu kan ada proses yang terstruktur ya. Bagaimana aktivitas terstruktur atau proses terstruktur dalam mengelola IT tersebut. Kemudian juga ada terkait biaya atau keuangan ya. Kalau misalkan kita mengelola IT sesuai dengan standar, maka akan meminimalisir biaya pengeluaran, gitu ya. Kemudian juga mengantisipasi resiko-resiko yang muncul atau gangguan IT yang muncul. Kemudian meningkatkan efisiensi tadi ya, meningkatkan efektivitas ya, meningkatkan kualitas dari pengelolaan IT-nya, penerapan IT-nya. Makanya kita harus mengelola IT sesuai dengan best practice. Nah, tata kelola ini ada yang namanya COVID ya. COVID itu adalah framework untuk tata kelola. Oke, jadi framework ini, COVID itu kepanjangannya apa? Ada yang tahu nggak? Ini apa? Control Objective Information and Related Technology ya. Oke, jadi di sini, di COVID itu ada isinya apa aja? Ada kontrol ya berarti ya. Itu ada kontrol, kemudian di mana kontrol tersebut mengatur semua proses-proses IT yang ada di perusahaan. Jadi kalau perusahaan menerapkan IT, nah itu bisa dikontrol atau diaudit ya. COVID itu bisa digunakan untuk mengaudit, mengevaluasi, memperbaiki penerapan IT yang sudah berjalan. Ya, jadi pada tahun 96 itu COVID-1 ya, hanya bisa digunakan untuk audit. Audit ya. Kemudian 98 audit plus kontrol ya. 2000 ada manajemennya juga. Kemudian COVID-4 ini ada IT governance. COVID-5 tata kelola TI, governance of enterprise IT. Nah, COVID 2019 ini tentang apa skopnya? Nah, apa itu maksudnya? Oh, pemerintahan. Governance tata kelola bahasa Indonesia ya. Apa? Tailor Enterprise Governance System for Information Technology. Jadi tata kelola TI yang benar-benar disesuaikan dengan perusahaannya. Ya, tata kelola TI yang disesuaikan dengan perusahaannya. Ya.
Oke, selanjutnya di COVID-5, ini COVID-5 dulu ya. Ada COVID-5, ada COVID 2019 ya. Jadi kalau COVID-5, sebelum ada COVID 2019 itu ada COVID-5. Jadi COVID 2019 itu hanya mengalami perubahan sedikit dari COVID-5. Itu ya. COVID-5 itu memisahkan dua domain ya. Ada governance dan manajemen. Kemudian ada 5 domain, yaitu AA, PAI, Oke, ini ada 37 proses ya di sini. Kemudian ada key practice dan aktivitas-aktivitas. Nah, ini adalah proses for governance and enterprise IT. Ini namanya adalah domain tadi ya, ada APO, PAI, DSS, ini dipetakan di sini. Ini MEA, ini EDM. Lah yang paling di atas ini berfungsi sebagai governance. Tadi kan kita kenal dua ya, governance sama manajemen loh, ya. Lah yang ini EDM, sorry ya, EDM ini proses, ada berapa proses ini? 5 proses ya, 5 proses. Nah ini namanya governance. Kalau yang di bawahnya EDM itu adalah manajemen, mulai APO, PAI, DSS dan MEA itu. Pada 2019 ya, COVID 2019 itu sama ya. Jadi ada 2 area, ada domain 5 domain ya. Tapi prosesnya ketambahan 3, jadi 40 proses. Jadi 37, 40 proses. Kemudian ada key practice juga dan aktivitas. Jadi hampir sama. Cuma ada penambahan prosesnya. Kemudian di sini juga memprioritaskan domain tadi ya, atau governance and management objective, mana yang harus diperbaiki, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mengukur performa tadi ya, kemampuan dari IT-nya. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa buku framework COVID 2019 ya ini ya, yang saya merah-merah ini. Ini ada 4 bagian. Nah, teman-teman bisa nanti download di Madepulon ya. Nah, ini ada prinsip-prinsip dari COVID-5 versus COVID 2019. Nah, apa perbedaannya? COVID-5 dan COVID 2019 prinsipnya. Apa yang membedakan? Ya. Oke, kalau ini berarti bersifat dinamik tadi ya, di mana banyak organisasi kecil pun bisa menggunakan COVID 2019. Semua fokusan area itu bisa menggunakan COVID 2019. Terus menyeluruh ya, menyeluruh itu berarti semua departemen, nggak cuma departemen IT aja. Semua departemen itu harus memahami pentingnya sistem tata kelola TI. Harus punya buku dokumen tata kelola TI itu juga harus punya ya seluruh departemen. Dulu waktu teman-teman belajar MLTI kan pernah ya bikin SOP. Nah, SOP itu salah satu bentuk dari tata kelola TI. Ya. Jadi SOP itu kan nggak hanya aja di departemen TI itu. Semua departemen selain IT itu perlu punya SOP kan. Ya, perlu punya dokumentasi. Nah, itu namanya holistic approach. Jadi seluruh departemen itu harus memahami sistem tata kelola TI. Kemudian memisahkan antara governance dan manajemen tadi ya. Kalau di sini governance siapa sih? Siapa yang bertindak sebagai governance di kampus? Governance di kampus. Kok dosen? Rektor. Iya, Pak Rektor. Ya, Pak Rektor ya, governance ya. Kalau manajemennya siapa? Manajemen itu yang lebih atas daripada saya. Ya, Kaprodi, kemudian kepala bagian, ya itu dekan juga bisa. Dekan semua, Kaprodi semuanya, kepala bagian, divisi ya, unit kerja itu. Termasuk wakil rektor, itu juga termasuk manajemen, dia melakukan. Kalau yang governance, memberikan arahan aja ya. Jadi yang lebih banyak mengerjakan itu yang bawahnya, yaitu manajemen itu ya. Selanjutnya, ada komponen-komponen di COVID. COVID-5 sama ya, punya 7 komponen, kemudian COVID 2019 juga memiliki 7 komponen sama. Nah, komponen-komponen ini tuh fungsinya apa sih kira-kira? Ada struktur organisasi, ada proses, kemudian ada culture, people skills, kompetensi. Apa ini? Komponen-komponen ini harus saling
berkaitan ya, bersinergi, berkaitan, sehingga bisa menciptakan tata kelola TI yang berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, ini adalah tingkat kematangan atau tingkat kemampuan dari sebuah IT, proses IT. Dimulai dari level 0, kemudian 1, 2, 3, 4, sampai 5. Jadi ada 5 level. Ada 6 level ya kalau dihitung dari 0 ya. Jadi kalau 0, itu sebuah proses itu tidak lengkap. Kurang mencapai tujuan strategis. Jadi, misalkan gini ya. Di copy tadi kan dia, sebentar. Jadi, waktu di copy tadi, dia kan punya governance and management objective ya, atau domain. Ini salah satunya misalkan ini, ada manage resiko. Ini APO 12, manage resiko. Nah, manage resiko ini, kemudian diukur tingkat, apa tuh namanya, kemampuannya, prosesnya. Bagaimana sih dalam mengelola resiko itu perusahaan, apakah prosesnya sudah level 5? Level 5 itu paling bagus ya. Apakah masih level 0? Misalkan prosesnya itu tidak terdokumentasi, tidak dijalankan secara baik, tidak terdefinisi dengan baik prosesnya, maka bisa dikatakan dia level 0. Kalau dia sudah dilakukan dokumentasi, proses sudah dilakukan secara terstruktur, dan dievaluasi, dimonitoring, itu level 5. Jadi sudah mencapai kemampuannya dalam manage risiko itu sudah level 5. Itu namanya melakukan audit ya, Rek. Jadi ini kalau melakukan audit atau evaluasi, nanti ketemunya ini. Nah ini enterprise strategy, desain faktornya itu ada 11 ya, Rek. Ada yang bersifat strategis, ada yang bersifat kontekstual, ada yang bersifat taktikal. Nah kalau yang kayak gini berarti bersifat apa? Strategis ya. Enterprise strategy ini juga bersifat strategis ya. Enterprise goals, risk profile. Jadi ini menganalisis, kalau ini kalian harus tahu strateginya perusahaan itu apa sih? Tuh, apakah dia strateginya fokus kemana? Mencari keuntungan kah, pendapatan margin, ataukah dia meningkatkan kepuasan pelanggan utamanya? Itu ya, client service. Kalau yang enterprise goals ini mengikuti ini sudah didefinisikan lalu ditentukan tujuannya apa ya. Kalau ini resiko-resikonya, nah ini kan sudah belajar ya di manajemen risiko TI semester lalu ya. Risiko TI-nya, terus itu nanti dinilai apakah high, medium, low gitu ya. Terus ini IT related issue, hampir mirip ya sama risk profile. Kalau yang ini bedanya apa? Masalah IT yang dihadapi. Ini ya, yang muncul, isu-isu yang muncul. Tuh. Kalau ini ancaman. Ancamannya bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar berapa persen? Apakah normal, apakah tinggi, gitu ya ancamannya. Ini kesesuaian dengan regulasi. Kalau ini peran-peran IT-nya, apakah IT itu bersifat strategis, apakah apa tuh namanya, bersifat operasional ya, atau kayak operasional gitu ya. Kemudian ini sourcing model for IT, apakah perusahaannya itu menggunakan pihak ketiga dalam mengembangkan IT ya, vendor ya, ataukah dia internal, ataukah dia menggunakan apa tuh namanya, cloud computing ya, cloud juga bisa. Kalau ini IT implementation methods, metode dalam mengembangkan IT tradisional atau waterfall. Kemudian apa lagi? Kode IT, DevOps, Agile, ya itu ya. Ini ditentukan di sini. Terus ini apa? Adopsi strategi. Apakah dia dalam mengadopsi teknologi baru? Apakah dia dalam mengadopsi teknologi baru itu dia termasuk first mover atau slow mover? Atau cuman ikutan gitu ya. Sini. Nah, di ini ukurannya ya, ukuran enterprise-nya. Ada yang ukurannya kecil, besar, sedang gitu. Nah, di ini diukur menggunakan namanya design toolkit. Design toolkit jadi berupa Excel. Jadi COVID 2019 itu sudah memberikan Excel ya, memberikan Excel yang isinya ini 11 ini, terus ada angka-angkanya gitu. Jadi kita tinggal masukkan apa namanya, skalanya aja, angkanya aja, nanti akan muncul namanya governance dan manajemen objektif mana yang seharusnya ditingkatkan atau diperbaiki. Sama level-levelnya tadi, level 1 kah, 2, 3, 4, 5, lah itu bisa muncul setelah ini dianalisis tadi, masukkan ke dalam desain toolkit tadi, itu ya.
Nah, ini adalah stakeholder. Nah, ini yang paling atas ya. Paling atas berarti berperan sebagai apa? Kalau paling atas sendiri, boards. Governance ya. Kalau yang ini, manajemen. Semua yang di bawahnya, manajemen berarti ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Oh iya ya. Silakan, Icis. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa COVID ini tuh bisa untuk UMKM. Nah, pertanyaannya itu sejauh mana kerangka kerja COVID ini tuh mendukung pencapaian tujuan bisnis mulai dari UMKM yang kecil sampai ke perusahaan yang mempunyai goals yang besar. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Icis ya. Jadi kalau di UMKM itu tergantung UMKM-nya, dia punya IT nggak di sana. Misalkan dia pakai website nggak untuk penjualannya gitu ya. Nah itu, jadi penerapan IT apa aja yang diterapkan di UMKM. Nah itu bisa digunakan untuk melakukan evaluasi. Jadi seberapa jauh sih website ini efektif atau efisien dalam melakukan penjualan misalkan. Itu. Iya kan? Ada lagi yang mau disanggah mungkin. Berarti sistem COVID ini tuh bisa untuk ke semua perusahaan meskipun dia perusahaannya tuh belum terlalu besar. Bisa. Kan banyak banget nih di daerah kita tuh UMKM-nya tuh masih kecil-kecil, baik yang di pinggir jalan atau sampai yang mungkin sudah CV atau startup. Nah, untuk UMKM yang sederhana biasanya kan belum bisa memahami tentang COVID ini. Nah, pengembangannya tuh bagaimana untuk mengedukasi UMKM ini biar bisa menggunakan COVID ini, Bu? Jadi kalau di UMKM, karena dia bukan expertnya di situ, biasanya kan pakai vendor ya atau konsultan. Perusahaan lain pun kalau misalkan dia nggak punya internal yang expert di bidang tata kelola, ya pasti dia pakai orang lain untuk mengaudit. Jadi proses audit ini bisa dilakukan oleh vendor atau konsultan ya, dan juga bisa dilakukan di internal. Kalau misalkan di internalnya mereka sudah punya orang yang ahli di tata kelola TI, biasanya tuh ada di perusahaan itu yang divisi tata kelola TI. Nah itu kan tugasnya pastinya untuk mengaudit ya. Nah kalau misalkan nggak ada ya berarti mereka cari orang lain. Nah apalagi UMKM. UMKM itu kan nggak punya keahlian di bidang itu. Apalagi dia aja mengelola website aja kurang bisa ya. Sehingga dia kalau mau melakukan menerapkan tata kelola tadi, maksudnya mengevaluasi tadi ya, mengevaluasi sistem tata kelola TI. Nah itu bisa menggunakan orang luar yang punya ekspertasi di bidang itu. Nah biasanya UMKM itu bekerja samanya dengan siapa? Dengan para dosen. Kalau di pengabdian ya, pengabdian ini kita punya binaan ya UMKM itu. Nah biasanya nanti UMKM itu yang kita arahkan untuk mengaudit atau mengevaluasi tata kelola TI yang berjalan saat ini gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan Vika ya. Kesempatannya. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana penerapan COVID versi 5 dan atau versi 19 dapat meningkatkan nilai strategis TI terhadap bisnis atau institut pendidikan? Bagaimana gitu ya? Iya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Jadi kalau di COVID 5 atau 2019 itu tadi ya, bagaimana caranya dia meningkatkan strategis dari perusahaan? Dievaluasi tadi, dia menggunakan apa tadi ya namanya? Ini, desain faktor. Nah, jadi itu nanti setelah ini dilakukan analisis ya, akan ada ini, munculnya itu domain-domain ini. Ini namanya adalah governance and management objective. Ya, jadi kalau di desain faktor setelah dia dianalisis, dia akan muncul ini. Salah satu ini, misalkan muncul PAI 6, manage IT changes itu ya. Manage IT changes. Nah, itu berarti harus dilakukan perbaikan gitu di manage IT gitu. Jadi nanti di COVID itu dia juga memberikan rekomendasi ya, apa aja yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan changes-nya itu. Kemudian misalkan di sini, mana lagi ya, manage project. Misalkan nanti keluarnya hasilnya di desain toolkit itu, manage project itu di level 4 misalkan.
Nah, itu berarti harus ditingkatkan lagi supaya nanti akan level 5 gitu. Proses-proses IT yang ada di perusahaan based on COVID ya. Jadi sesuai dengan COVID 2019. Jadi dalam mengusulkan rekomendasi itu juga tidak sembarangan ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan best practice-nya juga. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada akan ada diskusi kelompok sebentar ya. Oke, kita lanjut ke diskusi kelompok aja ya. Ini kan ada 7 orang aja ya. Kelas ini memang ada 7 orang, maka dibagi 2 kelompok besar aja. Kemudian tentukan penerapan TI di kampus ya. Salah satu aja, entah itu Madep Kulon, Simas, semuanya ya, atau website, library, perpustakaan. Ada. Nah itu, salah satu itu. Terus kan deskripsikan kekurangan dari penerapan TI tersebut. Kemudian tentukan domain atau governance and management objective yang tadi ya, yang seharusnya dikembangkan untuk memperbaiki penerapan IT tersebut. Silakan duduk berkelompok, duduk secara berkelompok, diskusi kelompok ya. Nggak usah, nanti silakan maju aja. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Maju berkelompok ya. Siapa yang mau maju duluan? Kita, Bu. Ya, oke. Silakan. Baik, di yang pertama penerapan TI di kampus, kita memilih sistem kampus yaitu Madep Kulon, di mana ada kekurangan dalam penerapannya yaitu yang pertama aksesibilitas tidak optimal, yang berarti navigasi informasi masih membingungkan pengguna baru. Terus yang kedua kurangnya responsif di perangkat mobile, yaitu dengan tampilan tidak konsisten di berbagai ukuran layar. Lalu ada update informasi yang tidak rutin, yaitu beberapa bagian tempat yang jarang diperbarui atau berita lama. Saya izin menjawab soal ketiga, yaitu tentang menentukan domain atau governance dan manajemen objektif yang seharusnya dikembangkan untuk penerapan TI. Itu mengacu pada COVID 2019, yaitu domain dan tujuannya yang relevan itu yang pertama ada domain yaitu Deliver Service and Support atau DSS. Sampaikan pendapatnya masing-masing dan semuanya sudah bagus. Nah, itu kalian kan mengidentifikasi tanpa melakukan analisis desain faktor ya. Tadi ya. Nah, seharusnya kalau di COVID 2019 itu pakai desain faktor tadi ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan menurut kalian ya, apa kekurangan dari penerapan IT, kemudian apa sih yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, itu kalian sudah menyampaikan itu. Nah, kemudian sebelum kalian meninggalkan kelas ini, ada lagi kelas activity. Ini secara individu. Nah, ini bisa di-scan, kemudian itu nanti akan muncul soal pilihan. Ya, nanti ada nilainya kalian di saya nih. Silakan dikerjakan. Nando paling tinggi. Jadi tadi hasil yang paling tinggi siapa? Nando ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau gitu kita akhiri ya kuliahnya kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah keaktifannya sudah baik ya hari ini ya. Banyak yang aktif, banyak yang bertanya, banyak yang menanggapi. Tadi diskusi kelompok juga sudah bagus. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliahnya. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan dikerjakan sesuai dengan RPS kita. Teman-teman semuanya, saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam uji kerja PDD UTBK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.